Pertempuran Uhud, sebuah konfrontasi yang menentukan antara keimanan dan kekufuran, terjadi pada 23 Maret 625 Masehi, atau 7 Syawal 3 Hijriah. Pertempuran ini terjadi kurang lebih setahun lebih seminggu setelah pertempuran Badar. Tentara Islam saat itu berjumlah 1.000 orang, namun dihasut oleh Abdullah pimpinan kaum munafikin dari Madinah. Kaum munafik saat itu mundur dari medan perang yang berjumlah 300 orang. Sehingga jumlah tentara kaum muslimin yang mengikuti perang Uhud fisabilillah, yakni, berjumlah 700 orang sedangkan tentara kafir berjumlah 3.000 orang. Tentara Islam dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad sedangkan tentara kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Disebut pertempuran Uhud karena terjadi di dekat Bukit Uhud yang terletak 4 mil dari Masjid Nabawi dan mempunyai ketinggian 1.000 kaki dari permukaan tanah dengan panjang 5 mil. Pada perang ini kita akan menyaksikan bagaimana peristiwa ini mengungkapkan pelajaran tentang kesabaran, ketaatan, persatuan dan bagaimana sebuah keputusan bisa mengubah jalannya sejarah, lalu bagaimana keberanian serta pengorbanan terukir dalam waktu. Sebelum peperangan terjadi pasukan muslimin telah menguasai seluruh jalur perdagangan yang menghubungkan Mekah dengan Syam dan Irak. Mereka melakukan pencegahan atas suku Quraisy sehingga tidak dapat melewati kedua jalur tersebut. Jalur perdagangan yang tersisa bagi suku Quraisy adalah jalur perdagangan dari Mekah ke Habasyah. Pada saat ini, pasukan muslimin juga menjadikan Yatsrib, Madinah sebagai basis aman untuk kegiatan dakwah dan pangkalan militer. Di sisi lain, pasukan musyrikin dari suku Quraisy mengumpulkan laba hasil perdagangan untuk dipakai membeli perbekalan dan senjata serta menyewa pasukan. Pengelolaannya diserahkan kepada Abu Sufyan bin Harb. Selain menguasai wilayah perdagangan sebelum pertempuran, ada hal penting lain yang dilakukan oleh pasukan Muslim, yaitu peran penting intelijen dan informasi yang diberikan Al-Abbas. Mari kita telusuri lebih lanjut langkah-langkah pasukan Muslim, dari persiapan hingga akhir pertempuran, dan melihat dampaknya yang abadi terhadap umat Islam. Al-Abbas bin Abdul Muttalib sendiri pada saat itu masih menetap di Mekah. Al-Abbas terus memata-matai setiap gerak-gerik orang Quraisy dan persiapan militer mereka. Setelah pasukan berangkat, Al-Abbas mengirim surat kilat kepada Nabi yang berisi kabar secara rinci tentang pasukan Quraisy. Utusan Al-Abbas segera pergi untuk menyampaikan surat tersebut dan mampu menempuh perjalanan Mekah dan Madinah hanya dalam waktu 3 hari. Dia menyerahkan surat itu kepada Nabi Muhammad saat beliau sedang berada di Masjid Quba. Beliau menyuruh Ubay bin Ka'ab untuk membacakan surat itu dan memerintahkan agar dirahasiakan. Sejurus kemudian, beliau kembali ke Madinah, lalu memusyawarahkan permasalahannya dengan para pemuka Muhajirin dan Ansor. Madinah pun dalam keadaan siaga satu. Tak satu pun dari kaum muslimin lepas dari senjatanya. Sekalipun sedang sholat, mereka tetap dalam keadaan siaga untuk menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Sejumlah sahabat Ansor senantiasa menjaga Nabi Muhammad. Mereka selalu berada di dekat pintu rumah beliau. Setiap pintu gerbang Madinah pasti dijaga oleh sejumlah orang karena dikhawatirkan musuh akan menyerang secara mendadak. Sejumlah orang muslim lainnya bertugas memata-matai setiap gerakan musuh. Mereka berkeliling di setiap jalur yang bisa dilalui orang-orang musyrik untuk menyerang kaum muslimin. Perang Uhud, sebuah pertempuran yang mengajarkan kita tentang kekuatan iman dan ketahanan jiwa. Pasukan musyrik Mekah meneruskan perjalanan dengan mengambil jalur utama ke arah barat menuju Madinah. Ketika mereka tiba di Abwa, Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan mengusulkan untuk menggali kuburan bagi Muhammad. Namun, para komandan pasukan Quraisy menolak usulan tersebut. Kali ini, mereka sangat hati-hati terhadap akibat yang harus dihadapi bila mereka berbuat seperti itu. Pasukan melanjutkan perjalanan hingga mendekati Madinah. Mereka melewati Wadi Al-Aqiq, lalu membelok ke arah kanan hingga tiba di dekat Bukit Uhud, tepatnya di lokasi yang disebut Ainaini di sebelah utara Madinah. Pasukan Quraisy mengambil tempat di sana pada Jumat, 6 Syawal 3 Hijriah. Pasukan musyrikin berkumpul di perkampungan As-Syamghah yang berada dekat dengan kota Madinah. Pasukan ini melepaskan unta dan kuda untuk memakan rumput di ladang yang dimiliki kaum Ansor. Setelahnya, perjalanan mereka dilanjutkan ke Al-Aqiq.
Mereka kemudian singgah di bagian bawah dari Gunung Uhud. Jaraknya hanya 5 mil dari kota Madinah. Pasukan musyrikin dibagi menjadi pasukan sayap kanan dan sayap kiri. Pasukan sayap kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid, sedangkan pasukan sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Sementara panji perang dibawa oleh Talhah bin Abi Talhah dari Bani Abdul Dar. Susunan pasukan dari pasukan musyrikin adalah barisan. Keamanan barisan dilakukan oleh kavaleri dari pasukan sayap kiri dan sayap kanan. Sementara itu, Nabi Muhammad memberikan instruksi agar umat Islam menyongsong musuh di luar kota Madinah. Inilah strategi yang diterapkan Nabi Muhammad. Sebanyak 50 pasukan pemanah diposisikan di atas Jabal Uhud. Mereka diperintahkan untuk melakukan serangan apabila kaum Quraisy menyerbu, terutama pasukan berkudanya. Tentara Islam berjumlah sekitar 700 orang, sedangkan dari pasukan Quraisy mencapai kurang lebih 3.000 personil. Sebagaimana banyak dikisahkan dalam berbagai buku sejarah Islam, Rasulullah membagi pasukan Muslim menjadi dua. Bagian pertama berada di sayap kanan yang ditempatkan di kaki Bukit Uhud, dan sayap kiri berada di kaki Bukit Ainain. Pasukan di sayap kanan bisa dipastikan lebih aman karena terlindungi Bukit Uhud, sedangkan di sayap kiri memiliki risiko yang sangat berbahaya, karena pasukan musuh dapat menyerang dengan mengitari Bukit Ainain. Untuk mengawal pasukan di sayap kiri ini, Nabi menempatkan sekitar 50 orang pemanah di Ainain dengan pimpinan Abdullah bin Zubair. Nabi Muhammad memerintahkan pasukan pemanah ini untuk selalu berada di tempatnya dan tidak turun ke kaki bukit, apapun yang terjadi, baik menang maupun kalah. Perang Uhud berlangsung selama kurang lebih 7 hari. Pada awalnya pasukan Muslim mampu membuat kaum Quraisy tersudut dan mundur, namun ternyata kemunduran mereka hanya sebagian dari strategi. Kaum Quraisy kembali melakukan serangan dengan mendadak sehingga pasukan Muslimin terkepung dari seluruh penjuru. Kaum Muslimin berusaha untuk mempertahankan posisi dan melindungi Nabi Muhammad dengan sekeras mungkin, hingga mengakibatkan banyak korban jiwa berjatuhan termasuk sahabat dan keluarga Nabi. Perang Uhud berakhir ketika Khalid bin Walid menyuruh pasukan Quraisy untuk mundur dan mengumumkan kemenangan mereka. Sebagaimana terekam dalam Al-Quran dan berbagai buku sejarah Islam, peristiwa kekalahan umat Islam dalam Perang Uhud ini meninggalkan duka yang mendalam. Bahkan, Nabi Muhammad pernah mengatakan, "Sungguh besar murka Allah pada orang-orang yang melakukan ini," menunjuk luka-luka yang ada di wajahnya kepada nabinya. Rasul sangat sedih mengingat peristiwa itu. Kemenangan yang sudah di depan mata, sirna karena pasukannya begitu gampang tergoda dengan gelimang harta perang. Mereka meninggalkan posnya demi sekedar urusan dunia. Dalam Al-Quran diterangkan, kekalahan itu menjadi ujian bagi kaum muslimin, Quran Surat Ali Imran ayat 141, dan orang-orang munafik, ayat 166-167. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar? Quran Surat ketiga ayat 142. Apakah jika dia, Muhammad, wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ayat 144. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Ayat 145. Karena itu, sudah selayaknya umat Islam menjadi kuat dan tidak takut terhadap apapun. 146. Mereka juga tidak boleh taat pada orang-orang kafir. 149. Karena Allah akan memasukkan ke dalam hati orang-orang kafir itu rasa takut. 151.